Teman-teman, selamat datang dan bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi tahapan dari PT Pos Indonesia yang ingin meningkatkan peluang agar lulus tiap seleksi atau tahapan seleksi, teman-teman bisa mengikuti video ini karena dengan video ini kita akan bantu teman-teman untuk memperbesar peluang untuk lolos tiap seleksi dari tahapan PT Pos Indonesia ini. Dan kami juga akan berikan strategi-strategi biar teman-teman lulus untuk tiap tahapannya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe. Dan jika sudah, mari kita mulai ke pokok bahasan. Oke, yang pertama terkait pengumuman dari seleksi PT Pos Indonesia. Nah, ini adalah Mmm, brosur resmi untuk seleksi PT Pos Indonesia untuk tahun ini ya. Nah, di sini posisinya untuk manajemen trainee dan untuk cabang wilayah regional 4. Nah, di sini untuk kualifikasi umum, teman-teman bisa dibaca ya. Kemudian kualifikasi pendidikan dan teman-teman apply-nya bisa di posindonesia.rakamin.com. Nah, ini video periode pendaftarannya. Oke, jangan sampai terlambat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar, selamat, tinggal menunggu tahapan selanjutnya. Dan ini brosur resminya ya, jadi jangan sampai salah untuk pendaftaran karena takutnya teman-teman, data teman-teman diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya untuk vendor assessment PT Pos Indonesia di tahun ini itu adalah Rakamin. Ini adalah vendor untuk asesmennya atau vendor untuk seleksi PT Pos. Oke, kemudian untuk tahapan seleksi PT Pos di tahun ini ya teman-teman, atau di video ini dibuat. Jadi yang pertama itu pengisian formulir pendaftaran, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi, pelaksanaan tes psikotes online, kemudian pengumuman tes potensi, kemudian pelaksanaan wawancara online, pengumuman hasil wawancara online, yang kedelapan pelaksanaan wawancara user online, yang kedelapan pengumuman hasil wawancara user online, yang kesembilan pelaksanaan tes kesehatan, dan kesepuluh pengumuman hasil tes kesehatan. Nah, pada video kali ini atau di video ini fokusnya teman-teman kita akan beri tips-tips ya dan juga soal yang digunakan oleh vendor ini dalam proses seleksinya. Oke, sebelum kita mulai ke pokok tahapan seleksi ini untuk tips-tipsnya dan juga latihan-latihannya, nah, teman-teman, mari kita mulai ke informasi terkait profil VT Pos. Yakni di sini profil Vetopos sendiri digunakan nanti ketika teman-teman interview, karena sering ditanyakan, pada saat interview. Dan pertanyaan seperti ini, "Apa yang kamu ketahui tentang PT Pos Indonesia?" Nah, seperti yang saya kutip di portalnya, jadi ini adalah profil PT Pos Indonesia. Nama perusahaannya itu PT Pos Indonesia Persero. Kemudian jenis usahanya badan usaha milik negara (BUMN). Yang ditanya terkait masalah kesejahteraan yang pastinya ini sejahtera teman-teman ya. Jadi jika teman-teman sudah lulus tes seleksi administrasi, tolong dimaksimalkan untuk tahapan berikutnya karena kesempatan tidak akan muncul 2 kali. Ini BUMN loh ya teman-teman. Kemudian bidang industri itu adalah layanan pos dan logistik. Nah, secara singkatnya yang saya kutip dari portal PT Pos sendiri, itu adalah PT Pos Indonesia berdiri sejak 26 Agustus 1746, menjadikannya salah satu perusahaan tertua di Indonesia. Awalnya didirikan oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Perusahaan ini berfungsi sebagai layanan pengiriman surat dan dokumen. Seiring perkembangan zaman, PT Pos Indonesia bertransformasi menjadi perusahaan yang menyediakan berbagai layanan modern seperti pengiriman barang, logistik, keuangan, dan digital. Nah, teman-teman bisa cek untuk profil lengkapnya di PT Pos portalnya ya. Kemudian selanjutnya di sini tujuan perusahaan membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Ini merupakan visi misi ya, misi-misi dari PT Pos sendiri. Ya, teman-teman silahkan dibaca dan teman-teman bisa masuk ke portalnya.
Nah, kemudian jangan lupa ini adalah akhlak, karena ini juga akan ditanyakan pada saat interview. Nah, jadi mungkin teman-teman yang veteran tes seleksi BUMN pasti sering banget, eee, berhubungan dengan tes akhlak ini. Oke, jadi teman-teman pelajari ya. Kemudian tips lulus tahapan PT Pos Indonesia, masuk ke poin inti teman-teman ya. Oke, yang pertama itu pendaftaran atau pengumuman seleksi administrasi. Di sini pengisian formulir pendaftaran itu di tanggal 18 Desember 2024 sampai 29 Desember 2024. Nah, ini formulir-formulir teman-teman yang harus diisi dan kemudian pengumuman seleksi administrasi 3 Januari 2025 sampai 6 Januari 2025. Jadi, ini untuk pengumumannya. Nah, kemudian kita masuk ke portalnya, ini adalah portal untuk, pendaftaran PT Pos Indonesia Manajemen Trainee dengan URL-nya di posindonesia.trakamin.com sebagai penyedia atau vendor seleksi PT Pos tahun ini. Nah, kemudian teman-teman ini adalah salah satu, persyaratannya. Jadi ini tuh untuk posisi supervisor kantor cabang di wilayah regional 4 jika teman-teman sudah lulus untuk program MT-nya. Nah, untuk penempatannya sendiri itu untuk di Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua untuk regional 4. Untuk job desk-nya sendiri yakni membuat rencana kerja unit harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dalam lingkup tanggung jawabnya. Yang kedua, mengorganisasikan pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup tanggung jawabnya. Yang keempat, melakukan pemeriksaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup tanggung jawabnya. Kemudian kualifikasi di sini WNI, sehat jasmani dan rohani diutamakan telah memiliki pengalaman kerja. IPK minimal 3,00 dalam skala 4,00, memiliki skor TOEFL minimal 400, kemudian usia pada tanggal 1 November 2024 tidak lebih dari 30 tahun. Berlatar belakang pendidikan minimal diploma 3 dari perguruan tinggi khususnya bagi lulusan tahun 2023, maaf, 2023 atau 2024 di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di unit kerja PT Pos Indonesia Persero di seluruh wilayah kerja regional 4 yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Selanjutnya teman-teman, ini adalah pendaftaran ya, diisi KTP dan data-data lain ya. Setelah pendaftaran seperti ini teman-teman harus mengunggah CV teman-teman dan harus rekomendasi itu yang ATC friendly karena nanti seleksi administrasi itu akan di-scan by program ya biasanya. Nah, kemudian, selanjutnya setelah diisi, file-filenya diisi seperti pengalaman kerja, biodata dan yang lain-lain sudah terisi. Nah, teman-teman, eee, silakan submit dan notifikasinya seperti ini, lamaranmu berhasil dikirim, ya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah dashboard teman-teman ketika sudah mendaftar nanti untuk semua, tahapan seleksi dokumen pengumumannya di sini ya teman-teman. Tahap asesmen, tahap interview, tahap penawaran, dan semuanya informasi di dashboard karir atau dari WA dan juga email biasanya. Jadi sering-sering untuk membuka dashboard ini ya teman-teman, agar teman-teman tidak terlewat untuk tes asesmennya. Selanjutnya, nah yang kedua ya, tes potensi online. Untuk tes potensi online itu pelaksanaan tes potensi online dilaksanakan tanggal 8 sampai 10 Januari 2025. Dan untuk pengumumannya sendiri itu di tanggal 15 Januari 2025. Di sini dari video ini diupload teman-teman masih ada waktu untuk latihan tes potensi online ini ya. Nah, untuk tesnya sendiri nanti teman-teman akan mendapatkan email seperti ini ya. Untuk tes intelijensi teman-teman nanti akan diberikan jadwal ya, jadwal seperti ini, hari, tanggal, waktu, websitenya apa nanti URL-nya, kemudian
Teman-teman, ini username-nya akan dibagi dan password-nya akan diberikan di sini biasanya ya. Kemudian ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai tes intelijensi. Yang pertama, Anda tidak diperkenalkan untuk melakukan pergantian jadwal tes. Jadi harus sesuai dengan jadwal. Kemudian Anda harus fokus mengikuti tes intelijensi dan tidak diperbolehkan menjalankan aktivitas lain. Jadi teman-teman, ketika membuka browser atau Chrome, itu teman-teman jangan membuka tab-tab lain ya. Kemudian pilih tempat yang nyaman dan bebas gangguan untuk mengerjakan tes. Jika teman-teman masih kerja nih, silahkan cuti saja dulu ya, karena ini memerlukan waktu yang panjang soalnya. Kemudian mohon dapat standby dengan peralatan yang dibutuhkan paling lambat 15 menit sebelum jadwal yang ditentukan. Baca instruksi dengan sebaik-baiknya, siapkan kartu identitas asli yang masih berlaku. Anda hanya dapat mengerjakan tes di komputer PC atau laptop yang memiliki webcam. Jadi wajib syaratnya teman-teman menggunakan PC atau laptop yang ada webcamnya. Kemudian Anda hanya dapat mengerjakan tes pada waktu yang ditentukan. Pastikan Anda mengerjakan tes menjelang waktu pengerjaan berakhir karena tidak ada perpanjangan waktu tes. Pastikan pula Anda mencoba login dan mengerjakan sebelum waktu yang ditentukan. Jadi seperti ini ya. Teman-teman akan dijadwalkan tesnya dari jam 8 sampai jam 9. Teman-teman masuknya di jam 7.45. Itu udah maksimal. Oke. Kemudian mohon untuk dapat menggunakan pakaian yang rapi selama proses rekrutmen karena nanti akan on cam ya teman-teman, jadi harus di pakaian rapi lah. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini sebelum memulai mengerjakan tes, harap Anda melakukan pengecekan terhadap peralatan dan jaringan penunjang yang digunakan. Oke, di antaranya yang pertama pastikan koneksi internet Anda stabil ya, harus stabil. Cek teman-teman untuk kecepatan speednya di speedtest.net.id. Nah, ini kecepatan aksesnya harus di 384 kilobyte per second karena nanti itu ada tes figural ya. Kalau misalkan lama untuk loadingnya, teman-teman itu akan membuang waktu yang sangat banyak sekali karena untuk loading soal tes figural. Kemudian penggunaan browser yang disarankan adalah browser dengan versi minimal Google Chrome versi 57, silahkan diupdate dulu, atau Mozilla Firefox 52, atau versi yang terbaru. Pastikan JavaScript aktif atau enable. Anda dapat mengecek apakah JavaScript aktif atau enable di sini ya. Teman-teman bisa ditulis ya. Kemudian cookiesnya juga aktif, pastikan mouse, keyboard, dan webcam Anda dapat berfungsi dengan baik. Kemudian untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tes, pastikan butir 1 sampai dengan 5 di atas telah Anda lakukan dengan baik dan benar karena username dan password hanya dapat digunakan pada waktu yang dijadwalkan. Ingat sesuai dengan waktu yang dijadwalkan seperti di slide sebelumnya. Jika Anda mengalami kendala teknis pengerjaan tes, Anda memiliki maksimal 1 kali kesempatan untuk melanjutkan tes yang belum selesai dalam rentang waktu yang diberikan. Oke, jadi ini instruksinya. Dan untuk soalnya sendiri, eh, di sini tipsnya ya sebelum mengerjakan soal tes, ikuti saran yang diberikan pada latihan soal. Yang pertama, tidur cukup sebelum tes berlangsung. Kemudian pastikan Anda membawa kacamata, lensa kontak atau pendengaran atau apapun yang Anda butuhkan selama tes berlangsung. Kemudian selama tes berlangsung, coba untuk tetap tenang, gunakan tips latihan yang disediakan untuk membantu Anda dalam menyelesaikan pertanyaan. Kemudian ikuti instruksi dengan seksama dan bertanya apabila Anda tidak yakin mengenai apapun sebelum tes dimulai. Dalam hal ini kalau misalkan online itu tidak bisa langsung ditanyakan ya teman-teman, tapi baca instruksinya. Kemudian baca tiap pertanyaan dengan seksama ya. Jadi jangan salah ya teman-teman. Kemudian bekerja secara secepat Anda bisa, sebaiknya tidak menghabiskan waktu pada satu pertanyaan. Kemudian jika Anda menemukan satu pertanyaan yang terlalu sulit atau Anda tidak yakin dengan jawaban Anda, pilihlah jawaban yang terbaik
Anda dan segera lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini tuh menyusun ya teman-teman, bisa juga diacak ya nanti teman-teman untuk soal-soalnya. Nah, kalau misalkan yang kesulitan di-skip dulu nanti, kalau misalkan masih ada waktu, kerjakan yang sebelumnya. Seperti itu. Ini adalah, pada saat pelaksanaan ya, pelaksanaan tes berlangsung. Kemudian untuk soal latihan, soal-soal tes yang prediksi yang pasti nanti keluar, ada tes intelijensi dan ada tes personality. Untuk tes intelijensi dan tes personality yang digunakan itu teman-teman bisa cek di blog kami, linknya ada di deskripsi untuk mengetahui soal-soalnya ya nanti. Teman-teman silahkan cek linknya aja di deskripsi. Tapi kurang lebih ada tes intelijensi dan personality. Pasti ada dua itu ya untuk tesnya. Tipsnya sendiri itu saya sudah masukkan ke link yang ada di blog kami ya. Silahkan akses saja untuk soal tesnya di deskripsi. Oke, selanjutnya yakni tes seleksi wawancara online oleh psikolog ya atau vendor dan juga user. Untuk pelaksanaan wawancaranya itu online ya teman-teman. Nah, seperti detailnya di sini ya. Untuk pelaksanaannya sendiri itu tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan 20 Januari 2025. Kemudian pengumuman wawancara online oleh vendor itu tanggal 28 Januari 2025. Jadi teman-teman juga ada persiapan untuk latihan persiapan wawancara online jika teman-teman lulus tes psikotes ini ya. Untuk tes psikotesnya ini ya, linknya di deskripsi. Oke, untuk jika teman-teman lulus nih untuk tes wawancara online, selanjutnya teman-teman akan dijadwalkan untuk tes dengan maaf, wawancara dengan user secara online. Jadi semuanya dilaksanakan secara online, jadi teman-teman tidak perlu untuk datang ke kantor. Oke, untuk tanggal pelaksanaannya nanti disesuaikan dan diceknya di email atau di portal. Pengumumannya sendiri juga itu disesuaikan ya. Oke, selanjutnya untuk wawancara online tips biar lulus nih buat teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaan wawancara ya, wawancara itu ada dua metode yang saya sarankan silahkan pakai. Itu ada metode pause dan metode STAR. Untuk menjawab interview itu hanya antara dua metode ini. Oke, yang pertama metode pause yakni digunakan pada saat teman-teman awal interview pasti ditanyakan terkait coba jelaskan tentang diri Anda. Itu pasti ditanyakan setiap interview. Karena untuk apa? Yang pertama, jika teman-teman diwawancara oleh psikolog, oleh vendor, itu untuk apa? Untuk verifikasi data teman-teman. Apakah sesuai atau tidak. Misal nanti teman-teman salah menjawab eh, dan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman input pada saat pendaftaran, itu akan jadi nilai minus. Jadi teman-teman baca baca lagi profil teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaan, coba jelaskan tentang diri Anda, itu harus tersusun ya agar teman-teman lebih profesional. Di antaranya teman-teman pertama itu singkatan ya metode pause itu, jelaskan tentang profil teman-teman. Mulailah dengan nama dan pekerjaan kamu saat ini dan kemudian tambahkan informasi yang relevan tentang minat yang berhubungan dengan lowongan kerja yang teman-teman lamar. Kemudian jelaskan tentang akademik. Jadi teman-teman bisa menguraikan gelar dan sertifikat yang teman-teman punya, pastikan yang relevan dengan posisi yang teman-teman apply ya. Nah, teman-teman tidak perlu menguraikan pendidikan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Kemudian atau yang tidak ada di data. Kemudian selanjutnya teman-teman setelah akademik jelaskan tentang work atau pekerjaan, gambaran umumnya saja tentang pengalaman kerja dan ingat bahwa itu dapat mencakup pengalaman kerja berbayar atau tidak berbayar atau interan ya teman-teman. Sama seperti pendidikan, kamu juga tidak perlu menguraikan pengalaman kerja yang tidak relevan dengan posisi MT dalam lowongan kerja PT Pos ini.
Selanjutnya setelah menjelaskan tentang pekerjaan, nah lalu teman-teman jelaskan tentang skill teman-teman. Nah, di sini banyak dari kandidat yang lupa menjelaskan tentang skill mereka. Padahal keahlian kandidat adalah bagian yang sangat penting dari setiap interview kerja. Soroti terkait technical skill dan soft skill yang relevan, ya. Nah, misal nih, apa sih yang, skill yang hard skill apa yang teman-teman kuasai? Nah, di sini misalkan, eee, manajemen waktu ini untuk soft skill ya, teman-teman bisa jelaskan leadership, kemudian time management, keterampilan bernegosiasi, dan yang lain-lain yang relevan dengan, eee, program MT. Selanjutnya teman-teman ini untuk menjawab, pertanyaan apa, coba jelaskan tentang diri Anda. Itu jawabannya dengan metode ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, jika pertanyaannya ke teknis, gunakan metode STAR. Nah, metode STAR ini merupakan metode untuk menjawab studi kasus atau mengenai perilaku dengan cara yang terstruktur. Di mana teman-teman, metode STAR ini adalah singkatan dari situation, text, action, dan result. Nah, kita mulai ke studi kasusnya seperti ini. Oke, di sini teman-teman ada situation, deskripsinya itu mendeskripsikan situasi pekerjaan yang telah Anda capai di tempat sebelumnya. Nah, situasi. Jadi pertanyaannya terkait situasi. Contoh nih, eee, perusahaan mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan hilangnya 20% revenue. Ini biasanya apa prestasi yang teman-teman achieve di perusahaan sebelumnya. Nah, contohnya studi kasusnya seperti ini ya, ada situasi di mana perusahaan mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan hilangnya 20 revenue. Nah, pada saat nanti interview teman-teman jelaskannya seperti ini ya. Di perusahaan sebelumnya, saya bekerja sebagai seorang sales manager. Saya bertanggung jawab untuk memastikan agar target revenue perusahaan bisa tercapai. Salah satunya dengan memastikan klien-klien selama ini sudah bekerja sama dengan kami tetap melanjutkan kontraknya. Sayangnya pada tahun sebelumnya target kami tidak tercapai karena sekitar 20% klien kami memutuskan untuk melanjut tidak melanjutkan kontraknya. Nah, ini adalah situasi ya teman-teman, ya. Dan tadi seperti yang saya ajukan pertanyaan ya, untuk menjawab ini, eee, apa prestasi yang Anda capai di perusahaan yang sebelumnya? Nah, ini ya salah satunya, ini situasinya. Jadi penurunan penjualan yang mengakibatkan hilangnya 20% revenue. Selanjutnya teks, nah di mana tes ini tujuan yang ingin dicapai untuk mengubah situasi yang dihadapi pekerjaan sebelumnya. Contoh nih di sini, karena ada situasi tadi, nah, CEO meminta untuk mengembalikan revenue ke posisi semula. Nah, pada saat nanti interview ya, teman-teman jelaskan, saya diminta CEO untuk menghasilkan ide ide baru yang bisa mengembalikan kondisi perusahaan seperti yang sebelumnya, yaitu mencari alternatif dari 20% revenue yang hilang. Ini teksnya sudah, lanjut ke actionnya. Nah, di sini mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya. Contohnya, strategi yang tadi untuk action agar terciptanya 20% revenue yang hilang ya, agar bisa kembali. Yang pertama, bisa dengan berusaha meyakinkan klien lagi, bisa mengkategorikan alasan klien yang tidak memutuskan kontrak, kemudian melakukan persuasi kepada klien agar meneruskan kontraknya. Nah, untuk detail nanti pada saat interviewnya, penjelasannya ini contoh ya. Nah, dengan tanggung jawab yang diberikan tersebut, ya, hal pertama yang saya lakukan yaitu saya melihat kembali klien-klien yang memutuskan tidak melanjutkan kontraknya. Saya mencoba temui satu persatu atau menelponnya jika mereka tidak bisa saya temui. Kemudian saya menanyakan kepada mereka alasan tidak melanjutkan kontraknya dengan perusahaan kami. Dari alasan-alasan tersebut saya coba mengkategorisasikan dan kemudian mengelompokkan klien yang masih memungkinkan untuk diyakinkan kembali dan yang sudah tidak bisa diyakinkan.
Kemudian, misalnya jika terdapat kesalahpahaman mengenai produk atau komunikasi dengan tim yang sebelumnya, saya mencoba untuk klarifikasi dan memastikan agar hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya. Kemudian, selain itu, saya juga mengembangkan ide atau konsep marketing yang baru untuk menarik klien yang sebelumnya bukan target klien perusahaan kami. Misalnya, sebelumnya perusahaan kami cenderung melayani perusahaan yang bergerak pada sektor jasa yang berskala besar saja. Akan tetapi, saya justru melihat terdapat potensi untuk menarik perusahaan startup maupun small medium enterprise. Namun, jika saya tetap menggunakan materi promosi yang sebelumnya ditunjukkan untuk perusahaan besar, hal tersebut tidak akan bisa meyakinkan perusahaan-perusahaan kecil yang saya maksudkan sehingga saya mencoba merancang harga paket yang baru dan meyakinkan CEO saya mengenai harga paket yang saya buat. Kemudian saya mencoba menghubungi kontak startup yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal dan mencoba melakukan meeting satu persatu. Nah, dari action tadi kita lihat hasil risetnya. Di sini riset itu menceritakan hasil yang Anda capai dari aksi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini contoh dari action tadi itu ternyata melebihi target yang ditetapkan. Nah, di sini pada saat interview seperti ini. Dari apa yang telah saya dan tim saya lakukan, kami tidak hanya mencapai target mengembalikan 20% revenue tersebut, tetapi saya juga bisa menghasilkan 20% revenue baru untuk perusahaan. Selain itu, karena persuasi yang saya lakukan, 30% dari 100% perusahaan yang tidak melanjutkan kontraknya memutuskan untuk melanjutkan kembali kontraknya bersama perusahaan kami. Dengan harga paket yang baru, saya juga bisa mendapatkan 20 klien baru pada akhirnya bisa berkontribusi signifikan terhadap revenue perusahaan. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali, jadi nanti untuk menjawabnya ada situation, text, action, dan result. Selain itu ada pertanyaan terkait kelebihan dan kekurangan. Itu disesuaikan saja ya teman-teman. Tipsnya sesuaikan dengan, kepribadian teman-teman, tapi tidak mengganggu pekerjaan, seperti itu ya. Kemudian setelah itu teman-teman jika lulus, tes interview baik, eee, dengan psikolog ataupun dengan user, selanjutnya teman-teman akan dilanjutkan untuk tes yang terakhir yakni MCU. Nah, untuk pelaksanaan tes kesehatan atau MCU itu tanggal pelaksanaannya disesuaikan dan pengumumannya sendiri itu disesuaikan. Nah, di sini untuk, tipsnya, persiapan sebelum MCU teman-teman puasa 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan untuk, tes darah atau tes tertentu. Hindari olahraga berat dan konsumsi alkohol serta rokok 24 jam sebelum tes. Beristirahat yang cukup untuk hasil yang optimal dan juga bawa dokumen medis yang sebelumnya jika ada riwayat penyakit. Ini situasional ya teman-teman, tapi fokusnya di sini. Ya, jaga kesehatan saja dimulai dari saat ini, dimulai dari video ini dibuat ya teman-teman harus, siapkan untuk kesehatan teman-teman. Ya siapa siapa tahu kan teman-teman dengan latihan tes psikotes yang kami berikan, kemudian tips interview, teman-teman bisa lulus untuk, tes ke MCU ini. Nah, kemudian teman-teman apa saja sih yang diperiksa pada saat MCU? Itu ada pemeriksaan fisik dasar seperti biasa, tinggi dan berat badan itu harus proporsional, kemudian tekanan darah, detak jantung, pemeriksaan mata, teman-teman, rabun jauh atau rabun dekat, tes buta warna juga nanti dites, pemeriksaan THT, pemeriksaan gigi dan mulut. Biasanya itu tidak terlalu, eee, berat ya teman-teman, asalkan teman-teman jaga kesehatan pasti bisa lulus. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium, ada tes darah lengkap, tes gula darah, tes profil lipid, ya untuk mengukur kolesterol dan yang lain-lain, fungsi hati, fungsi ginjal, urinalis, kemudian tes narkoba juga. Teman-teman nanti akan dites juga ini ya, jaga kesehatan. Kemudian yang ketiga pemeriksaan radiologi, ada ronsen dada, kemudian evaluasi, listrik jantung ya, kemudian tes fungsi paru-paru dan audiometri. Ini kadang sih ya.
Nah, tipsnya sendiri ya tadi, hanya jaga kesehatan saja ya teman-teman, siapa tahu rezekinya ya. Kemudian, itu saja sih untuk tahapan seleksi, semoga ada gambaran untuk teman-teman biar lulus ya teman-teman. Dan untuk tes psikotesnya di blog kami di tanpasogok.blogspot.com ya. Teman-teman silahkan akses ya untuk, tahu gambaran soalnya yang nanti akan teman-teman dapatkan. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan teman-teman lulus dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.